Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Nah, kalau kita mau rakit PC, terus prosesor yang kita pakai tuh mid-end ke atas lah, atau harganya sedikit mahal gitu kan. Biasanya kepikiran pengen punya cooler yang bagus, biar prosesornya ya nggak kepanasan dan awet gitu kan. Terus cari-cari di Google gitu kan tentang cooler, ternyata banyak banget pilihan ya. Ada merek ini, ada merek itu, harga murah, harga mahal. Jadi makin bingung gitu kan. Pastilah pernah ngerasain kalau misalkan kalian peduli dengan komponennya gitu kan. Nah, kalau urusan estetika ya bonusnya lah itu mah ya. Pakai RGB atau enggaknya enggak masalah gitu kan. Karena ada yang suka, ada juga yang enggak suka. Tapi kalau pakai RGB, biar lebih keren dilihat sama teman-teman kalau main ke kamar. Atau main ke rumah gitu kan. Ada PC, terus ada RGB-nya. Wih, PC gaming nih, banyak RGB-nya. Padahal cuman fan-nya aja gitu yang RGB. Oke, video kali ini saya punya yang baru nih dari Zadak. Oh, mantap ya. Pasti ada yang udah denger kan sub-brand dari Zadak ini. Tapi ada juga yang belum kenalan dengan Zadak. Oke, sekilas aja. Zadak sini adalah sub-brandnya dari Apacer atau Apacer ya. Apacer pasti kalian udah tahu apa belum? Pasti tahu ya. Apacer ini punya beberapa produk seperti memori RAM, storage juga ada. Nah, Zadak ini ya memang sama ya, punya banyak komponennya juga. Ada memori RAM, ada SSD, ada I/O water cooler juga. Yang dikhususkan untuk produk-produk high-end-nya. Atau bisa disebut juga produk atau versi gamingnya lah. Misalkan kayak Asus nih ya, yang kelas high-end gamingnya kan ada ROG. Terus Gigabyte juga ada Aorus. Nah, ya seperti itulah salah satu contohnya. Jadi kalau misalkan udah Zadak ini, berarti udah kelas high-end-nya dari Apacer gitu, atau kelas gamingnya. Oh, mantap kan? Oke, ini adalah Zadak Spark 240mm versi light. Ya, karena ada juga versi yang non-light-nya juga. Yang saya tahu sih bedanya dari masa garansinya. Untuk versi yang light ini cuman 3 tahun, dan yang non-light garansinya 6 tahun. Tentunya ada beberapa faktor yang membedakannya juga. Tapi di sini saya akan fokus dulu ke Zadak Spark I/O Lite 240mm ini. Oke, nih sudah berasa premium dengan perpaduan antara hitam ya, polet kuning, dibuat semakin menarik gitu kan si boxnya. Kualitas boxnya juga sudah diperhatikan. Jadi ini adalah nilai plus juga untuk pandangan pertama. Kalau orang-orang lihat atau pegang langsung boxnya seperti ini, misalkan di toko kan, ini ada cooler yang cukup bagus atau baru gitu. Terus dipegang boxnya, ya ini adalah nilai plus. Kelihatannya udah lebih premium. Oke, kita lihat dulu di dalam paket pembeliannya. Tentu disediakan mounting lengkap ya, support soket LGA Intel mulai dari LGA 115X, LGA 1200 yang terbaru sampai LGA 2066. Lalu untuk AMD-nya support soket mulai FM1, FM2, AM3 dan AM4 juga. Lalu ada bonus pasta sekali pakai yang disuntikan ini. Oh, lumayan nih ya. Terus di sini ada dua fan 120mm 12 volt dengan logo Zadak. Wah, selalu ada logo Zadaknya ya. Ya, bahannya sih terlihat kokoh ya, namun finishing warnanya sedikit terlihat lebih hitam pucat aja. Atau memang bahannya seperti ini. Ya, biasanya kan agak bening-bening gitu kan untuk finishingnya. Nah, untuk bentuk pisau fan-nya ini ada rongga lubang-lubangnya. Ya, seperti ini kan. Kalian bisa lihat, biasanya ini untuk meminimalisir noise atau bisa juga mempercepat membuang aura panasnya gitu kan. Ya, dari radiator cepat dibuang panasnya kalau misalkan ada rongga-rongga lubang seperti ini. Lalu di atasnya ada dua lingkaran LED untuk warna RGB-nya tentu kan. Karena ada dua kabel nih di setiap fan-nya. Ada satu kabel untuk LED dan satu lagi untuk fan. Kita intip ini tampilan pump-nya. Wah, kan bener kan? Terlihat keren ini kan, perpaduan warna silver hitam. Lalu ada logo Zadaknya juga.
ini logo Jadaknya pasti nyala loh. Nanti kita akan coba ya. Diklaim Jadak, si pump ini tuh punya durabilitas yang cukup baik karena menggunakan bearing grafin, bahan yang kuat dan suhu temperaturnya tuh nggak cepat panas. Nah, lalu untuk selang radiatornya ini dibungkus sama kabel slip ya ini. Jadi bagian selang sama kabel slipnya ini tuh tentunya terpisah. Jadi kalau misalnya ditarik-tarik seperti ini kelihatan ya sedikit bergelombang ya. Tapi setidaknya ini bakalan melindungi jauh lebih aman lagi. Nah, untuk dimensi radiatornya ini, ya kebetulan saya udah pasang ya. Jadi panjangnya 274 mm, lebarnya 120 mm, dan tebalnya ini 27 mm. Berbahan aluminium dan ada logo Jadax-nya juga. Nah, seperti ini. Jadi ya nggak ketinggalan gitu, selalu ada logo Jadax-nya. Sedangkan untuk water block ini berdimensi 70 x 70 x 52,1 mm. Bahan-bahan yang digunakan ya tentunya menggunakan material copper. Jadi ya udah umum ya menggunakan bahan copper seperti ini supaya bisa lebih cepat membuang panas yang dialirkan di si prosesor. Nah, selanjutnya di sini ada juga controller atau commander, kontrol PWM seperti ini untuk fan dan ARGB-nya. Jadi ada dua pilihan untuk mengatur ARGB-nya. Bisa menggunakan pin ARGB, addressable RGB yang 5 volt ini. Jadi bisa diatur oleh software. Atau bisa juga menggunakan yang menggunakan molek seperti ini. Nah, tapi ini tentunya nanti untuk pengaturan ARGB-nya bisa ditekan di controller ini. Nah, seperti ini. Untuk ya itulah, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kalau misalkan motherboard kalian udah support addressable RGB, ada pinnya, bisa menggunakan si kabel 5 voltnya. Tapi kalau misalkan motherboardnya tidak support gitu kan, belum ada si pin addressable RGB-nya, bisa menggunakan powernya dari molek seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana nih untuk garansinya? Ya, tadi udah saya sebutkan juga, ini punya 3 tahun untuk masa garansinya dan didistribusikan resmi ya oleh PSN. Nah, di sini udah ada logo PSN-nya. Jadi kalau misalkan udah ada stiker PSN-nya, mungkin ini udah resmi ada di Indonesia. PSN ini adalah Putra Surya Niaga. Nanti saya akan simpan di deskripsi untuk info lengkap tentang distributornya. Jadi kalau misalkan mau klaim atau mau ngobrol-ngobrol atau mau tanya-tanya, boleh cek nanti di deskripsi. Oke, sekarang saya pengen coba dulu nih bagaimana performa dari si Jadax Spark IO Lite 240 mm ini. Saya akan uji menggunakan prosesor Ryzen 5 3500 dengan motherboardnya B450. Jadi di sini saya akan coba bandingkan ya dengan stok cooler bawaan si prosesor Ryzen 3500. Nah, seperti ini. Jadi saya akan coba bandingkan apakah worth it kalau misalkan kita upgrade dari stok cooler ke si IO Jadax 240 mm ini. Oke, pengujian pertama tes suhu tentunya saat menjalankan Cinebench R15. Suhu pada stok cooler ini maksimal 82,8 derajat Celcius dengan suhu minimum 43,5 derajat Celcius. Nah, tapi saat pengujiannya ini tuh di ruangan non AC, jadi mungkin suhunya ini tidak bisa saya kontrol gitu kan, harus berapa derajat gitu, enggak. Jadi ya apa adanya aja gitu kan. Lalu saat menggunakan si Jadax Spark IO 240 ini minimumnya suhu di 31,6 derajat Celcius dan maksimumnya suhunya di 63,8 derajat Celcius. Ini cukup terlihat ya berbeda jika melihat angka suhu seperti ini. Lalu pengujian kedua di stress test CPU Jet selama 10 menit aja. Stok cooler ini mendapatkan maksimum suhu 88 derajat Celcius, sedangkan untuk si IO Jadax ini maksimumnya hanya di 64,3 derajat Celcius. Ya cukup terlihat ya perbedaannya terasa sekali. Saya lanjut lagi nih pengujian Cinebench R23, ini lebih berat lagi. Stok cooler ini maksimum menyentuh 93,3 derajat Celcius. Lalu untuk si Jadax ini hanya di 66,5 derajat Celcius saja. Lanjut lagi, saya di pengujian keempat ada stress test Prime 95. Ya, selama 10 menit lagi, pengujian ini ya termasuk berat ya untuk membuat prosesor bekerja keras gitu kan. Saat menggunakan stok cooler, maksimum ini bisa menyentuh 94,8 derajat Celcius. Saat menggunakan Jadax Spark ini menyentuh 82,8 derajat Celcius. Ya, lumayan cukup panas juga ya di pengujian si Prime 95 ini. Jadi keduanya ini bisa mencapai 80 derajat lebih gitu kan. Terus untuk terakhirnya di sini sebagai sampel saja saya tes Cyberpunk 2077
Kalian bisa perhatikan saja suhu temperatur prosesor perbandingan antara kiri stock cooler dan yang kanan ini menggunakan JADAX 240 mm Lite. Nah, bagaimana setelah melihat ya, barusan kalian melihat sedikit perbandingan performa si JADAX 240 mm Lite ini memang worth it sekali jika mau upgrade dari cooler bawaan si AMD Ryzen-nya ya. Namun untuk harga yang saya lihat di e-commerce, JADAX Spark IO Lite 240 mm ini sekitar 1.365.000-an. Jadi untuk performa saat pengujian ini ya saya cukup puas ya, membuat prosesor menjadi lebih adem. Apalagi jika kamu mau melakukan overclock, ya udah seharusnya ya menggunakan pendingin aftermarket seperti ini untuk bisa menstabilkan si prosesor tetap adem gitu kan. Oke, jadi menurut saya sih si JADAX 240 mm Lite ini memberikan pilihan menarik di kelas 240 mm. Ya meskipun banyak pesaingnya ya, tapi ini salah satu yang menarik juga. Desainnya ganteng, apalagi kalau kalian suka yang RGB ini cocok banget gitu kan. Terus instalasinya yang cukup simpel, jadi hampir rata-rata sama dengan IO yang lain. Kalau misalkan kalian bingung, ya pasti harus baca buku petunjuknya gitu kan, karena di sana ada berbagai macam bahasa untuk cara instalasinya. Garansinya 3 tahun dari PSN juga. Namun sayangnya untuk kabel PMM controller ini sangat banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan kalian mau rakit di casing gitu kan, harus disembunyikan sebaik mungkin kalau pengen terlihat rapih gitu kan. JADAX ini memang ya baru memulai beberapa tahun lalu ya. Jadi harus bisa meyakinkan dulu nih para entusias PC kalau produknya ini memang bisa diandalkan. Ya kalau misalkan kita nggak coba sendiri, ya kita nggak akan tahu kualitasnya seperti apa. Kalau kamu cari yang berbeda nih, yang berbeda, mungkin JADAX ini bisa menjadi salah satu solusinya. Tapi kalau misalkan kalian ya nggak mau yang berbeda, pengen yang pasti misalkan gitu kan, ya kembali lagi lah ke keinginan pribadi kamu gitu kan. Jadi jangan iya apa kata orang, oh iya ini bagus gitu kan, cocok lah. Tapi kalau misalnya selera kamunya ya nggak suka, ya jangan dipaksakan gitu. Jadi nanti bakalan nggak betah menggunakan si komponennya. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana menurut kalian tentang si JADAX ini? Coba kasih pendapat kalian di komentar ya. Apapun itu saya pengen dengar dari kalian langsung. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.